Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang ketimpangan sosial. Sebelumnya kita sudah pernah bahas pengertian, kemudian kita lanjutkan tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial sudah kita bahas, itu adalah kondisi di mana adanya ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Nah, ketika ketimpangan sosial ini melanda masyarakat, maka muncullah dampak dari masyarakat tersebut. Apa saja dampak-dampak yang muncul dari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat? Di antaranya adalah munculnya diskriminasi. Diskriminasi sosial diartikan sebagai suatu sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu. Jadi di dalam masyarakat itu ada perbedaan. Masyarakat yang satu berbeda memperlakukan masyarakat yang lain, sehingga terjadilah diskriminasi. Nah, perbedaan itu bisa terjadi dengan dua cara, yaitu ini menurut pendapat Alo Liliweri. Yang pertama adalah diskriminasi secara langsung. Yang bagaimana langsung? Dilakukan secara jelas oleh pihak tertentu kepada pihak yang lain. Nah, biasanya ini dilakukan pada suatu pembatasan. Misal pembatasan pada pemilihan atau penentuan jenis pekerjaan. Yang kedua, diskriminasi secara tidak langsung. Diskriminasi secara tidak langsung ini merupakan kondisi yang dilakukan dengan cara menciptakan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga membuat suatu kelompok memiliki hak yang sama. Jadi kebijakan itu dibuat, padahal kelompok itu harusnya tidak memiliki hak yang sama karena kebijakan tertentu maka disamakan. Kemudian yang kedua adalah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu adalah kondisi munculnya suatu perasaan atau suatu sikap kurang senang terhadap suatu kelas sosial tertentu. Sikap kurang senang itu dimunculkan karena adanya perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat lain muncul sikap iri. Nah, berhubungan dengan ketimpangan sosial, sikap iri ini terkadang masyarakat membanding-bandingkan kondisi individu, kondisi golongan atau daerah dengan kondisi individu yang lain. Proses perbandingan inilah akhirnya muncul sikap kecemburuan sosial. Yang ketiga adalah monopoli kekuasaan, yaitu penguasaan secara utuh, secara mutlak atas suatu kelompok dengan cara meniadakan persaingan. Jadi ada satu kelompok tersebut, dia menguasai mutlak suatu wilayah atau menguasai mutlak suatu daerah dengan cara apa? Menghilangkan atau dengan cara meniadakan persaingnya. Ini adalah monopoli kekuasaan. Nah, pada monopoli kekuasaan ini akan muncul ketimpangan sosial yang sangat mencolok. Kita lihat pada monopoli kekuasaan di bidang ekonomi, di mana satu wilayah atau satu daerah dikuasai oleh satu kelompok tertentu, sehingga dia bisa menguasai ekonomi, sehingga terjadilah monopoli kekuasaan atau kekuasaan politik dan sebagainya. Yang keempat adalah konflik. Konflik itu adalah suatu pertentangan, yaitu proses yang dilakukan dengan jalan menentang pihak lawan dengan cara memberikan ancaman atau tindak kekerasan. Inilah dampak dari ketimpangan sosial. Adanya konflik. Konflik ini bisa dimunculkan karena adanya diskriminasi, karena adanya kecemburuan sosial, karena adanya monopoli. Sehingga masyarakat berontak, masyarakat menentang satu golongan tertentu, sehingga terjadilah ketimpangan sosial. Kita kemarin contohkan adanya konflik antara buruh dengan pemilik modal. Nah, bagaimana cara mengatasi semua ini?
dampak ini, cara mengatasi dampak ini diperlukan sikap kritis dari masyarakat supaya konflik atau ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat bisa diminimalkan. Bagaimana caranya? Pertama, sikap kritis yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu menciptakan komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu apa? Yaitu suatu proses penyampaian pesan, penyampaian amanah dengan cara berbincang-bincang, dengan cara melakukan silaturahmi, sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat lain bisa terjadi interaksi dan terjadi kontak sosial. Ketika masyarakat melakukan interaksi maka saling keterbukaan, maka ini bisa meminimalkan adanya salah paham, bisa meminimalkan rasanya kecemburuan. Yang kedua, harus dimunculkan sikap toleransi atau menghargai perbedaan. Masyarakat kita masyarakat yang sangat majemuk, masyarakat yang multi budaya, multikultural. Maka perbedaan pasti ada. Maka disinilah butuh antara satu masyarakat dengan masyarakat lain saling menghargai, saling menghormati apabila ada perbedaan. Baik itu perbedaan pendapat atau perbedaan di dalam kehidupan budaya. Sehingga ketimpangan sosial bisa diredam. Yang ketiga, dimunculkan sikap empati sosial antara individu, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Apa itu empati? Adanya perasaan iba, adanya perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan belas kasihan, sehingga dia merasakan penderitaan orang lain. Bukan cuma merasakan penderitaan, tapi individu atau golongan itu berusaha membantu pihak yang sedang mengalami masalah. Karena kalau dia cuma merasakan itu bukan empati, tetapi itu adalah simpati. Nah, kita harus berempati. Jadi ketika kita melihat suatu yang tidak berkenan atau suatu musibah ada di depan mata kita, kita tidak mengatakan kasihan, tapi kita berusaha membantu orang yang sedang mengalami musibah. Yang keempat adalah sikap filantropi sosial. Apa itu sikap filantropi sosial? Yaitu suatu kegiatan dari suatu kelompok masyarakat yang menunjukkan kemurahan hati atau charity atau kedermawanan terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Jadi masyarakat biasanya berkumpul atau membentuk suatu kelompok. Kemudian dari kelompok itu mereka akan membantu kelompok yang sedang mengalami masalah. Makanya mengapa masyarakat melakukan filantropi sosial? Ini ada dua alasan. Yang pertama, didasarkan respon dari realitas sosial yang ada di dalam masyarakat. Contoh, ada satu masyarakat yang sedang mengalami bencana alam. Contoh sekarang ini yang sedang mengalami bencana alam itu adalah masyarakat yang tinggal di Magelang misalnya. Mengalami adanya letusan Gunung Merapi. Nah, pada saat itu masyarakat harus mengungsi. Nah, ketika masyarakat harus mengungsi, mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya seperti biasa. Disinilah butuh filantropi sosial. Ada kelompok-kelompok sosial tertentu mengumpulkan dana dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana tersebut. Ini realitas sosial. Yang kedua, alasannya didasarkan pada ajaran keagamaan. Di agama kita disuruh, dianjurkan, bahkan diajarkan kepada kita supaya memberi atau lebih banyak memberi daripada menerima. Harus banyak memberi pertolongan pada orang lain. Karena apa? Memberi kebaikan kepada orang lain ganjarannya adalah pahala. Nah, karena pahala inilah orang berusaha berbuat baik, berusaha membantu orang-orang di sekitarnya, keluarga atau masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan pahala. Nah, ini adalah filantropi sosial. Yang kelima, apa yang harus dilakukan? Yaitu pengarus utamaan gender atau PUG. Ya, pengarus utamaan gender ini diutamakan untuk 5 kaum atau 5 golongan. Apa saja? Yang pertama adalah kaum perempuan, disabilitas, lansia, ibu hamil atau menyusui dan anak-anak.
Mereka harus diutamakan di dalam melakukan kegiatan sosial, dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misal pada lansia, ketika kita melihat ada lansia berjalan, akan menyeberang jalan, kita utamakan mereka duluan. Ada ibu hamil di dalam bis kota berdiri, kita berikan tempat kita duduk untuk dia. Nah, ini adalah pengarus utamaan, di mana mereka disamakan hak dan kewajibannya, bahkan diutamakan dari kelompok yang lain. Nah, ini yang harus dilakukan sebagai sikap kritis. Cukup sampai di sini penjelasan Ibu tentang dampak dari ketimpangan sosial. Penjelasan lanjut dan lebih lengkap, kalian harus baca buku, kalian harus baca modul yang Ibu kirimkan melalui Classroom. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.